memberikan peluang atau memberikan kesempatan berkuliah kepada tiga tipe orang. Yang pertama adalah mereka yang mempunyai keterbatasan dana, karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, sampai ketemu lagi dengan saya di Jurnal CEO yang kali ini akan mengangkat tentang e-learning. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, kondisi di mana seluruh anak-anak, baik itu anak SD, SMP, SMA, semuanya berada di rumah, tidak pergi ke sekolahnya, karena memang ada anjuran untuk tidak berkumpul karena disebabkan oleh virus corona. Kalau kita coba telaah dan kita coba untuk renungi bersama, dengan adanya kondisi yang seperti ini, di mana anak-anak semua berada di rumah, baik itu siswa maupun mahasiswa, dia belajar di rumah, tentunya menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau menggunakan metode daring atau menggunakan metode online. Pengalaman pribadi saya sendiri ketika tahun 2011, alhamdulillah saya adalah salah satu finalis di ICT Award 2011 dengan kategori e-learning. Waktu itu saya menggagas tentang bagaimana sebuah e-learning terkoneksi ke sosial media. Itu tahun 2011. Nah, kemudian sekaligus dibangunlah sebuah portal e-learning, yaitu dengan nama domain kampusvirtual.com. Peruntukannya memang untuk kampus yang memang dimana diperuntukkan untuk orang-orang atau teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang mempunyai keterbatasan dana, karena memang kampusvirtual.com itu dulu kita peruntukkan untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan dana ataupun mempunyai keterbatasan waktu yang harus kuliah di waktu pagi hari, ataupun mereka yang mempunyai pekerjaan yang tidak menentu, sip-sipan ya istilahnya, itu ada kadang dia pagi, kadang dia siang, kadang dia malam juga. Nah, itulah yang saya peruntukkan untuk kampus virtual waktu itu. Nah, kemudian memang alhamdulillah dapat masuk ke finalis waktu itu. Nah, tentunya bukan tujuan utama untuk mengikuti ke perlombaan tersebut. Tujuan utamanya itu adalah bagaimana caranya supaya sahabat-sahabat kita semua itu bisa ikut berkuliah. Baik itu, jadi memang kampus virtual ini memang kuliah yang tak berbayar sama sekali. Nah, coba saya ceritakan dulu secara singkat bahwa dulu kampusvirtual.com itu berdiri untuk kita memberikan peluang atau memberikan kesempatan berkuliah kepada tiga tipe orang. Yang pertama adalah mereka yang mempunyai keterbatasan dana, karena memang dana kuliah atau uang kuliah saat sekarang ini adalah tidak sedikit dan tidak murah, sangat mahal sekali. Nah, bisa dibayangkan kalau itu terus-terusan tahun demi tahun, bahwa kuliah itu sudah menjadi sangat mahal gitu ya, sudah jadi sangat mahal sekali, sehingga banyak sekali nanti sahabat-sahabat kita tidak bisa ikut berkuliah. Nah,
waktu itu saya coba membuat sebuah alternatif, yaitu dengan kampusvirtual.com tahun 2011. Animonya sangat luar biasa. Dari teman-teman, bahkan kebanyakannya memang teman-teman dari luar negeri gitu ya, yang mungkin ingin mengecam pendidikan. Nah, kembali kepada tadi bahwa kampus virtual itu memang digunakan untuk tadi satu orang yang mempunyai keterbatasan dana. Kemudian yang kedua, untuk mereka yang mempunyai keterbatasan waktu, yaitu mereka yang misalnya yang sudah bekerja tapi ingin mengupdate keilmuannya, dimana dia kerjanya hanya ada waktu misalnya malam saja, atau memang ada waktu pagi saja, atau memang mereka di shift sampai 3 shift. Jadi sebenarnya dengan kampus virtual bisa bisa diwadahi gitu. Jadi mereka bisa kapanpun bisa belajar selama bisa ada koneksi internetnya. Nah, selanjutnya memang tidak bertahan lama, 1 tahun. Dari 1 tahun sudah ada 500 siswa. Cuman memang saya sendiri kesulitan dari sumber daya manusianya, artinya juga relawan dari para pengajarnya, kemudian juga keterbatasan dari segi bandwidthnya ya. Jadi memang dana itu waktu itu kita terbatas, dan memang belum waktu itu kepikiran bagaimana crowdfunding supaya memang itu bisa berjalan gitu ya, bisa dengan cara cara gimana supaya memang bareng-bareng untuk membangun kampus tersebut gitu. Tapi waktu itu tidak kepikiran seperti itu menggunakan crowdfunding. Ya, saya akhirnya berpikiran bagaimana nih kita akan supaya dapatkan dana dulu ya, bukan dari meminta, tapi bagaimana cara dengan berniaga. Yang akhirnya di 2011 juga maka cikal bakal Anfo itu sudah berdiri gitu ya, berdiri di situ. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi, kampus virtual hanya bertahan sampai 1 tahun saja, tidak lama karena memang banyak kekurangan yang belum kita bisa penuhi waktu itu.